hari saya nge-gym, tiap hari saya sepedaan. 2 hari sekali saya puasa karena saya puasa Daud. Kalau nggak puasa saya sepedaan. Kenapa? Karena bagi saya orang berdoa itu seperti orang bersepeda. Cepat atau lambat pasti akan sampai tujuan. Maka teruslah berdoa walaupun doa-doamu belum dikabulkan. Tapi saya ingatkan orang Brebes yang suka sepedaan, tetap berhati-hati di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Iya. Ngono Pak Lurah. Kalau Pak Lurah ini kayaknya olahraga lari. Ya Lurah ya, lari dari kenyataan. Karena di demo. Kalau Gus Miftah disuruh milih olahraga lari apa jalan, Gus Miftah milih jalan. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pelarian. Iya. Kata Pak Lurah, untuk apa lari? Kalau di garis finish gak ada Anissa Bahar. Iya. Jadi fahuwa duminalaka al-ijabah itu kata Ibnu Athaillah benar. Dia Allah itu yang akan menjamin doamu dikabulkan. Cuman persoalannya adalah yang terbaik itu menurut Allah bukan menurut kita. Maka seharusnya kalau doa kita nggak dikabulkan itu bersyukur. Kenapa? Karena itu takdir terbaik. Karena itu keinginan Allah. Kalau doamu dikabulkan harusnya kamu bersedih. Karena itu baik menurut kamu bukan menurut Allah. Kalau ditolak seharusnya bersyukur. Kenapa? Karena doa itu ditolak berarti itulah yang terbaik menurut Allah. Tapi kan untuk mempunyai hati seperti itu susah. Umpamanya besok nyalon lurah maning orang hati seolah-olah kiamat, padahal mungkin itu menurut Allah baik. Nah, dalam masalah berdoa ini Bapak Ibu, kata Mbak Maimun Zubair, kita hanya minta 4 saja. Berapa Bu? 4. Berapa Pak? 4. Mintanya cukup 4 saja. Tolong ngecek saya, jangan lihat cincin saya. Apa? Cincinnya baru, ya wajar kita ini artis ya. Pada kelurahan Banjarharjo. Cincinnya apa Pak Lurah? Oh polos, ya maklum di sini jempol kabeh. Apa 4 hal itu? Yang pertama, minta nikmatnya hidup. Kalau bahasanya Mbak Maimun waktu itu saya dengar langsung, nyuwun nikmate urip. Minta nikmatnya hidup. Nanti saya sampaikan. Yang kedua, minta rizki yang terus menerus. Nyuwun rizki lumitu. Kemudian yang ketiga apa? Minta keluarga yang aman tentram. Artinya apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang keempat, minta sama Allah bejo dunya, bejo akhirat. 4 hal ini akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Diawali dengan minum kopi. Kita cium bagaimana baunya? Sangit. Adem. Kalau langsung panas kira temen. Kopinya kurang panas. Kudanan mana nih kopi kudanan. Cangkeme ya. Siapa sih ngomong kudanan mau? Oh Pak Kapolsek. Oh siapa? Oh ini Bulurah. Ini Bulurah. Bulurah Wayu kok Lurah ganteng ya. Ini berarti Pak Lurah bersyukur, Bu Lurah bersabar. Pak Lurah bersyukur duwe bojo ayu, Bu Lurah bersabar duwe bojo kayak ngene. Alhamdulillah Pak Lurah ya. Tapi memang bener loh Pak, teorinya anaknya Nabi Adam itu kalau laki-lakinya jelek, perempuannya cantik. Makanya lumrah, wadahnya kayak gini, lanangnya kayak gini, lumrah baik. Bersyukur ya Pak Lurah ya.
Yang pertama, doa mensyukuri nikmat. Yuk kita baca bareng-bareng surat An-Naml ayat 19. Ini doa sering dibaca oleh Nabi Sulaiman, nabi yang paling kaya. Sulaiman, saking kayanya Sulaiman, kunci gudangnya Nabi Sulaiman hanya mampu dibawa oleh 80 ekor kuda. Saking sugih Nabi Sulaiman. Pertanyaannya begini, boleh nggak kita berdoa minta kaya? Boleh. Pak Kiai, saya itu di mana-mana kampanye. Orang Islam itu harus kaya. Saya paling nggak suka kalau di masjid ada puji-pujian. Rugi dunia ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal cilaka. Siapa yang bilang rugi dunia nggak jadi apa-apa? Kalau rugi dunia, aku pulang yang ngamplopi siapa? Pak Lurah, ya mungkin Lurah kere ya. Anissa Bahar, ya masa ke teman janda ya. Jadi ini tolong mindsetnya dirubah ngomong soal nikmat ini Pak. Saya itu ngamati Pak, menganalisa salah satu kegagalan dakwah para kiai itu apa? Kadang-kadang salah penempatan dalil Pak. Saya kasih contoh. Di Jogja itu dulu, ya sampai sekarang sih, ada Kali Code. Di samping Kali Code itu, mohon maaf, banyak rumah orang yang tidak berpunya atau kurang mampu, alias orang miskin. Saya pernah Jumatan di situ. Khotibnya bilang begini, ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Saya berwasiat kepada kita semuanya, hendaklah kita apa itu zuhud, tarkud dunya li ajil akhirah, menheran. Lah orang makan saja susah, gak punya apa-apa, malah diajak meninggalkan dunia mengejar akhirat. Ini namanya salah dalil. Seharusnya apa? Orang miskin itu harusnya dikasih motivasi supaya dia menjadi orang kaya. Jangan diprovokasi untuk meninggalkan dunia. Dia gak usah meninggalkan dunia, dunia sudah meninggalkannya. Contoh, Anda tahu salah satu doa yang Nabi baca ketika kaya. Mau nggak doanya saya kasih pada Bapak Ibu Banjarharjo? Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa surni ma'al masakin. Ya Allah Gusti, saya minta jadikan saya hidup dalam keadaan miskin. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad doa minta miskin? Karena Nabi Muhammad kaya. Usia 25 tahun sebelum menikah sudah kaya. Makanya lumrah Kanjeng Nabi gak mau terlalu kaya, minta miskin. Kalau Bapak Ibu Banjarharjo gak usah doa minta miskin. Wong belum berdoa sudah. Dia beda gitu loh konteksnya itu. Seharusnya apa kalau ngomong sama orang miskin? Pembahasannya bukan masalah zuhud, tapi masalah wiro. Wiro itu apa? Menjaga kehormatan diri untuk tidak minta-minta kepada orang lain. Jadi boleh kita miskin, tapi mohon maaf jangan sampai mentalnya yang miskin. Karena banyak warganya Pak Lurah kaya, tapi mentalnya miskin. Buktinya apa? Pembagian BLT untuk orang miskin yang punya mobil ngaku miskin. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku,
dan untuk mengerjakan amal soleh yang engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Amin. Bapak Ibu, coba kita lihat. Nabi Sulaiman alaihissalam ternyata ketika minta rezeki itu tidak langsung minta Allahumma inna nas'aluka rizqon, tidak langsung serta-merta minta rizki, tetapi justru kalimat pertama kali yang keluar adalah an ashkura nikmataka. Berarti apa? Konsep rezeki itu bukan kamu minta, tetapi bersyukur. Karena faktanya apa? Persoalan rizki, manusia tidak minta, Allah sudah kasih jatah. Buktinya apa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Berarti apa? Semua orang itu rizkinya sudah dijatah masing-masing. Maka yang perlu kita dahulukan itu bukan minta, tapi mensyukuri. Maka saya bilang, cintai hidup yang kau jalani, jalani hidup yang kau cintai. Lah, persoalannya kan satu, kita itu lebih mendahulukan sambat di bibit dibanding syukur. Coba, ketika kita cewek, aku nggak punya apa-apa, kamu salah. Ginjal harganya 1,2 M, jantung 2 M, hati 3 M. Kayak gitu kok kamu bilang, dek, aku manusia termiskin sedunia. Kenapa? Karena kita mendahulukan sambat sehingga lupa bersyukur. Maka bersyukurlah sampai kamu melupakan sambat. Saya kemarin sempat bilang, kenapa bapak kita itu selalu sambat? Coba bandingkan hidupmu dengan ayam. Ayam itu hidupnya apa? Itu jauh lebih ngenes dibandingkan kita. Coba Anda lihat kita. Isi endok digoreng. Betul? Bar netes dikurung. Apa meneh? Wayai gede dibeleh. Jadi awakmu ora usah sambat, sak susah-susah awakmu luwih susah pitik. Bahkan pitik iki nyuwun sewu. Endoke pitik bahasa digoreng yang dapat nama orang lain bukan ayam. Begitu telur ayam digoreng namanya telur mata sapi, bukan telur mata ayam. Makanya Pak Lurah biasa-biasa saja. Kalau Anda berjuang tidak dihargai oleh rakyatmu. Kamu berjuang bukan untuk dihargai, tapi untuk mendapatkan rahmat Gusti Allah. Rasulullah mati Pak Lurah. Mau dikritik soal BLT nesu. Primen Lurah. Paling yang dibagi BLT saudara-saudaranya sendiri. Pasti Anda ngomongnya seperti itu, betul? Ingat, perkataanmu itu benar. Benar-benar salah. Kasihan Lurah, gajinya rasa pira, dicurigai. Makanya di mana-mana Lurah itu fitness. Apa kayak fitness? Awalnya fit, hati ini menes. Makanya walaupun sudah jadi Lurah, Pak Lurah tetap ning sawah. Enggak masalah tangannya kotor. Ingat Pak Lurah, lebih baik tangannya kotor tapi hasilnya bersih daripada tangannya bersih pendapatannya kotor. Bapak Bupati rumah dia main bisa jadi bupati, tapi yang undang dewek pakai bupati pengajian numpang kepring. I love you full Bapak Bupati. Pokoknya jadi pejabat kayak Pak Wakil Bupati kayak Pak Lurah itu prinsip sederhana kok. Yang memudahkan akan dimudahkan, amin. Yang menolong akan ditolong, yang menghidupi akan dihidupi. Itu Pak. Ngono Pak Lurah ngomong ke, ngombe maning. Sing ngaji nyong sing ngelak Pak Lurah kok primen. Melas ya. Ya ngombe papilah.
Kayaknya mbaknya tadi cinta sama aku. Wong lanang, tenan kerja, lelaki itu tulang punggung bukan tulang tulung. Apa ya? Laki-laki itu tulang punggung bukan tulang tulung. Alah gayane lho rek kon motoke. Boyo ya ayo ngomong foto wis isin ra ora. Wes. Ya. Coba ini baru 1 4 loh ini. Yang dibahas 4. Ayo sih selamat bisa ya, beneran ya. Ya, selamatan mau. Ya. Pokoknya satu abad Nahdlatul Ulama warga NU harus maju. Amin. Masuk ke abad kedua, orang-orang NU harus jihad secara ekonomi. Kita gak perlu malu mengakui ekonominya Muhammadiyah lebih hebat daripada kita. Maka nyuwun sewu, NU dan Muhammadiyah itu bukan musuh, tapi partner kebaikan untuk menyelamatkan Indonesia. Jadi kalau ngomong soal nikmat, seharusnya yang kita dahulukan bukan mintanya, tapi bersyukurnya. Sampai saya bilang, apa ya ada lato-lato. Bersyukurlah, bahkan dengan sandal jepit yang kamu miliki. Kenapa? Karena di luar sana banyak orang tidak punya kaki. Loh, lah iya toh? Bersyukurlah walaupun dengan sandal jepit yang kamu miliki. Karena di luar sana masih banyak orang yang tidak punya kaki. Makanya apa yang Allah berikan kepada kita itu sesuai dengan takarannya. Karena rezeki itu tertakar, gak mungkin tertukar. Karena gak mungkin tertukar, gak usah iri dengan rezeki tetanggamu. Yang merusak pemberian Allah sehingga Allah tidak memberikan lagi kepada kita apa? Karena kita hasud, iri, dengki. Saya kasih tahu mas, saya itu bisa hidupnya enak. Diomong kaya ya gak kaya-kaya banget lah, tapi hidup saya enak. Kenapa? Karena saya dulu biasa diireni pak. Saya kasih tahu dia, saya itu pertama kali bikin pondok di Jogja tahun 2011-2012. Orang-orang mulai cerewet. Miftah itu siapa kok berani bikin pondok pesantren? Bapaknya sopo, anaknya orang jelas, kiai ini orang jelas kok gawe pesantren. Ternyata ketika Allah menghendaki, mereka lupa, mungkin bapak saya kiai desa, tapi guru saya orang-orang top, Mbak Dimyati Rois Al-Fadil wal Fadilah. Betapa sayangnya beliau sama saya. Setiap hari nonton YouTube-nya Gus Miftah. Guru saya siapa? Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Guru saya siapa? Yaidin Ploso, Yaida. Mungkin bapak saya kiai desa, yang justru menjadikan saya besar karena saya banyak diireni. Makanya dulu Habib Lutfi pertama kali manggil saya ke dalam kamarnya, beliau mengatakan begini sama saya, wallah gak saya kurangi, gak saya tambahin. Beliau duduk seperti ini, saya pegang kakinya, saya pijitin. Beliau bilang apa? Nah, kamu ingat akan datang satu saat di mana hasutnya kiai itu lebih besar dibandingkan hasutnya santri. Jadi mohon maaf, NU itu kalau mau besar gampang. Orang NU harus akur, harus kompak. Bukankah kita punya teori dalam nahwu? Fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirrafi. Kalau kita mau rafa, kalau kita mau luhur, kalau kita mau tinggi, syaratnya dhammah. Dhammah itu apa? Bersatu. Tapi sebaliknya, wa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi. Kalau kita berpecah belah, maka kita akan jatuh, tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya saya sowan ke sini Bapak Ibu Banjarharjo, Anda hari ini harus punya cita-cita. Besok dari Banjarharjo Brebes insya Allah akan ada dai-dai luar biasa. Amin. Akan ada dai NU lebih hebat daripada Gus Miftah. Amin. Gak ada yang mustahil. Bukankah Allah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ayyaqula lahu kun. Saya doakan semuanya mendapatkan kun fayakun ya Allah. Saya akan gimana kan gitu? Pak Lurah gelarnya apa Pak Lurah? SH, susah hidup.
sama, SH juga, SH MH. SH susah hidup, MH makan hahaha. Saya itu membuat malu. Kenapa kemudian jadi malu, Pak? Saya pengajian di Malang. Saya ingat betul, ada anak itu naik panggung. Saya tanya, "Nak, kamu pengen jadi apa?" "Saya pengen jadi kiai kayak Gus Miftah." "Idola kamu siapa?" "Gus Miftah." Saya tanya lagi, "Kenapa kamu pengen jadi kiai kok mengidolakan Gus Miftah?" Jadi Gus Miftah itu kan enak, nggak selesai kuliah, tapi jadi orang terkenal dan orang kaya. Saya nggak malu kegagalan saya kuliah dicontoh sama anak-anak. Makanya kenapa saya kuliah lagi, alhamdulillah seminggu yang lalu setelah kuliah saya selesai, gelarnya SPD, sarjana penuh dosa. Ya Allah. Ini saya sudah daftar S2 di 2 kampus, di Unisula sama di UNES Semarang. Ini juga memungkinkan lulusan S1 langsung daftar S3. Jadi jangan salah, besok 2-3 tahun lagi orang Brebes mengundang Gus Miftah. Pengajian akan disampaikan oleh Dr. Miftah Maulana Habibur Rahman. Jadi orang itu bangga, Pak. Pak Lurah ya SH, depannya di RS Dr. Rambles. Pak Lurah juga marah. Oh lakon. Yaudah, sebagai bonus kita doakan semoga Pak Lurah panjang umur. Amin. Jadi orang sedunia mati, Pak Lurah hidup sendiri. Amin. Mati. Jadi ternyata hasad itu menjauhkan rizki. Kenapa? Karena hasad itu kan membakar kebaikan. Makanya Nabi mengatakan, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun naril hatobah." Jauhilah darimu hasad. Apa itu hasad? Iri dengki. Bu, hasad itu membakar kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Gak usah iri dengan rezeki orang lain. Semua punya rezeki masing-masing. Coba semua yang ada di atas panggung, Bu Mbak Anissa Bahar sebagai artis punya rezeki, Bu Lurah sebagai ketua tim penggerak PKK punya rezeki, para kiai, Pak Wakil Bupati, Pak Lurah punya rezeki masing-masing. Tapi malam hari ini saya cuma ingin menekankan, Pak Lurah, Pak Wakil Bupati, Pak Kiai, mohon maaf, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Kalau Banser kayak manusia paling utama, Banser dilawan. Saya kemarin ditanya, "Gus, lebih hebat mana? Banser polisi apa tentara?" Ya jelas Banser. Buktinya apa? Tentara sama polisi banyak SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser nggak ada SK-nya yang masuk bank. Jangan tepuk tangan. Kenapa Banser SK-nya nggak ada yang masuk bank? Karena SK-nya nggak laku. Mana ada utang ning bank nganggo SK Banser? Pak, mau utang. Jaminannya apa? Sertifikat diklat Banser matane. Tapi bagaimanapun Banser itu luar biasa, Pak. Betul. Ini orang-orang kalau yang itu TNI, ini TNU, Tentara Nahdlatul Ulama. Coba bagaimana Banser itu gak hebat? Pendidikan sendiri, latihan sendiri, seragam beli sendiri, pengajian makan bisik dewe, mulai kari dewe, pengajian ngawal kiai ini, ngamante jamaah, salah-salah dikeplai karo komandane. Panitiane lali rokok, ya Allah, ya Allah. Saya itu melihat begini, mekanisme Allah itu berjalannya begini, Pak. Kok ada orang dihasuti, itu justru potensi rezekinya yang besar itu bukan yang hasut, tapi yang dihasuti. Sebagaimana orang dolim itu rezekinya mampet, yang didolimi rezekinya lancar. Makanya dikatakan dakwatul madlum mustajabun.
doanya orang terzolimi itu mustajabah. Demikian, kalau kamu tidak ngapa-ngapain, kamu jadi orang baik, kok kamu dihasuti sama orang, itu otomatis menutup pintu orang yang hasut dan akan memperlancar rezeki orang yang dihasuti. Amin. Apa panitia pengajian Banjarjo kayak kia bikin pengajian? Ada nggak yang hasut? Oh banyak. Ada nggak yang hasut? Banyak. Biasa-biasa saja. Saya selalu bilang, adanya orang susah itu ngomongin orang seneng. Nggak ada orang seneng ngomongin orang susah. Berarti kalau kamu diomongkan sama orang, orang itu susah, kamu seneng. Yang ada itu yang di belakang rasanya yang di depan, bukan di depan rasanya yang di belakang, betul? Yang ada di bawah rasanya yang di atas, bukan yang di atas rasanya yang di bawah. Yang rasanya itu kamu, bukan aku. Begitu aku naik panggung, kamu bilang, wow, kayaknya rambutnya gondrong, kacamata hitam, bawa tongkat, kayak si buta dari gua hantu. Yang ada itu orang kecil rasani orang besar, ngomongin orang besar. Gak mungkin orang besar rasani orang kecil. Yang ada Pak Lurah rasani Pak Jokowi. Gak mungkin Pak Jokowi rasani Pak Lurah. Maka apa? Jangan hasut. Hasut menutup rezeki. Maka yang pertama, supaya rezeki kita lancar, an askura nikmataka allati Wa'in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Jelas kita nggak bisa menghitung nikmatnya Allah. Maka kalau melihat segala sesuatu itu tolong dilihat lebihnya, jangan dilihat kurangnya. Kenapa perempuan itu kok neko-neko wajahnya didandani macam-macam? Karena yang dilihat kurangnya. Tapi hanya dengan wajah saja Pak Kiai kita bisa membuktikan bahwa perempuan itu susah diatur. Jangankan aturan suami, aturan Allah saja dilanggar. Buktinya apa? Alis sudah bagus, dikerok, dilukis yang anyar. Coba ibu-ibu di belakang itu, ya Allah alisnya kayak galengan, ya Allah. Nah, maka konsep wa ta'adzana rabbukum la in syakartum, maksudnya itu apa? Kalau bersyukur ditambah. Maksudnya adalah senanglah dengan apapun yang Allah berikan. Begitu kita menerima, terimalah dengan keadaan senang dan bahagia. Pasti Allah tambah. Contoh yang paling gampang, Bapak Ibu punya anak kecil, pulang diberikan jajan satu. Begitu jajannya dimakan oleh anak kita dan dia bergembira, pertanyaan saya, besok kita belikan lagi apa enggak? Belikan. Oh anakku senang. Tapi kalau dia dikasih jajan nggak seneng malah dibuang, kira-kira besok dikasih lagi apa enggak? Enggak. Sama dengan nikmatnya Allah. Kalau kamu dikasih jangan lihat sedikit atau banyaknya, tapi berbahagialah dengan rezeki yang Allah kasih, maka besok Allah akan tambah. Amin. Jangan dilihat kurangnya. Wis duwe untu apik-apik bingung pasang kawat. Dilihat merongosnya. Padahal orang merongos itu kalau lomba buka botol pasti menangan. Kayak bujuni nyong, nekon baik, bah pengen pasang kawat gigi. Nggak boleh, saya bilang. Awas kalau kamu sampai pasang kawat gigi. Emangnya kenapa, Pak? Yang pertama kamu ingat, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Sallu ala Nabi Muhammad. Satu. Nikmat yang perlu kita syukuri, nikmat apa saja bentuknya. Yang pertama, an'amta alayya. Yang telah kau berikan kepadaku, apapun bentuknya disyukuri, alhamdulillah. Kaya alhamdulillah, miskin alhamdulillah. Karena kaya atau miskin itu bukan karena kerja keras, tapi karena pemberian. Buktinya apa? Banyak orang kerja keras tidak kaya, banyak orang kerja biasa-biasa saja tapi kaya. Ingat, kekayaan yang baik adalah kekayaan yang berkah. Berkah itu artinya apa? Ziyadah. Ziyadah itu artinya apa? Nambah. Nambah apa? Yang pertama, ziyadatul khair. Bertambah nilai kebaikannya. Untuk apa kaya kalau membuat kita sengsara? Maka Bapak Ibu saya muliakan, satu ini saja tolong Anda baca ayatnya dulu lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Kalau mau dibaca sendiri nanti dibaca surat An-Naml ayat 19. Mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan oleh Allah sehingga kehidupan kita sebagaimana yang sering kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunianya baik, wa fil akhirati hasanah. Akhiratnya baik. Kalau dunianya baik, akhiratnya baik, tujuan akhirnya adalah waqina adzabannar. Semuanya dijauhkan dari siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Sudah jam 11:30. Saya harus berpindah ke si tangga. Apa ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terus saksikan Jalan Dakwah Gus Miftah setiap hari Sabtu jam 12 hanya di BTV. Doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah. Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma arzuqna ala sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma arzuqna bi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.